Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayan firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus di GPIB Mangamasyang yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah berbagai keprihatinan. Pemberitaan firman disampaikan oleh Pendeta Nyonya Meilin Tetelepta Tapahing. Umat Tuhan, marilah dengan sukacita kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah untuk menaikkan syukur, membuka hati, dan menaikkan doa. Marilah berdiri untuk menghadap Allah dengan menaikkan kidung pujian PKJ 219. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Kata mereka, "Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Demikian bunyi nats pembimbing menurut kitab Yeremia pasal 25 ayat 5. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Diberinya hidup baru, kelak menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Setelah kita mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Allah, dan untuk hal itu Ia menganugerahkan pengampunan kepada kita, maka sekarang marilah bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15 yang menyatakan, Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan.
Firman-Mu adalah kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran sehingga kami memperoleh kekuatan. Namun karena dosa dan kedagingan kami tidak mampu untuk hidup dalam kekuatan dan kebenaran itu. Dan karena itu, kami memohon Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, terutama pikiran dan hati kami, melalui firman yang akan kami baca, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat mengerti serta menghayati kebenaran firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan itu dan kami hidup dalam kebenaran, sehingga dalam hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu perkenankanlah kiranya ketika harus memberitakannya bagi jemaat-Mu, sehingga pemberitaan hamba-Mu yang berkenan kepadamu dan yang perkenankan Tuhan tidak akan menyesatkan umat yang mendengarkannya. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Pentuel. Dengarlah ini, hai para tua, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang mengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi butung. Dikelupasnya kulitnya sama seperti, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan.
Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini tidak merenggut sukacita dan kedamaian kita. Meskipun kita harus berada di rumah dan beribadah di rumah sebagai bentuk gereja kecil, bukan di gedung, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mengawali renungan ini saya mau menyanyi sepenggal syair dari satu lagu yang sangat dikenal, apalagi kalau jemaat Bapak, Ibu, dan saudara sejaman dengan saya. Tapi pasti lagunya bukan lagu melo. Lagunya itu begini. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, lagu ini adalah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh pemusik atau musisi lawas yang kita kenal dengan namanya Ebith G. Ade. Lagu ini diberi judul Berita Kepada Kawan. Lagu ini merupakan sebuah tembang yang mengajak orang untuk berefleksi tentang begitu banyak peristiwa bencana yang telah terjadi. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengintrospeksi diri dan agar manusia menjadi lebih mawas diri dalam melangkah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, pernyataan sepenggal syair tadi, mengapa di tanahku terjadi bencana, itu adalah suatu pertanyaan mengapa terjadi. Dan itu juga yang dipertanyakan oleh kaum Yehuda dalam pembacaan kita. Mengapa terjadi bencana di tanah mereka di Yehuda? Dan jikalau boleh, pernyataan ini juga mewakili pertanyaan kita sekarang. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik pembacaan kita dalam Yoel pasal 1 ayatnya yang kedua B. Dimulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Tentu kaum Yehuda pada saat itu mulai berpikir, pernah ndak ya terjadi? Kalau di zaman kita di Indonesia, ndak usah kita tanya-tanya, karena pasti jawabannya adalah pernah, dan sudah tidak tahu seberapa banyak bencana itu. Tetapi yang paling serius yang sekarang ini, kita pakai dikasih tinggal di rumah, tidak boleh bersosialisasi dan lain sebagainya. Kembali pada pembacaan kita tadi. Bapak, Ibu, dan saudara, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Kita akan mengingat 10 tulah. Mungkin itu bisa dijadikan satu bentuk sejarah yang dapat dikenang. Tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, wabah
yang sekarang dihadapi oleh kaum Yehuda belum pernah terjadi di dalam kisah Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara, latar belakang peristiwa dari pemberitaan Nabi Yoel yang kita baca pada saat ini adalah terjadinya beberapa bencana. Yang pertama itu wabah belalang yang luar biasa, yang kedua masa kekeringan, dan yang ketiga adalah kebakaran. Nah, kalau kita baca perikop secara keseluruhan, kita akan mendapati 3 hal bencana yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, khusus tentang wabah belalang adalah salah satu bencana terburuk yang pernah terjadi di dalam zaman Alkitab. Belalang itu turun ke daratan dan melahap tanaman. Alkitab menjelaskan dan menceritakan kepada kita bahwa akibat serangan belalang ini terjadi kelangkaan makanan, bahkan kelaparan yang meluas. Lalu Yoel memberikan penjelasan tentang serangan belalang itu ternyata mencirikan 4 tahap perkembangan serangga tersebut. Yang pertama itu, serangga ini menetas dari telur yang disebut dalam pembacaan kita sebagai belalang pengerip. Tahap yang kedua, ia mengembangkan sayap dan mulai terbang, disebut sebagai belalang pindahan. Yang ketiga, dia menjadi cukup kuat untuk mulai makan tanaman, dan di sini disebut sebagai belalang pelompat. Dan yang terakhir, sebagai belalang dewasa sepenuhnya, serangga ini terbang dengan kerumunan jutaan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang paling merusak, yang dalam pembacaan Alkitab disebut sebagai belalang pelahap. Dengan konteks bencana tersebut, kitab Yoel menjadi kitab yang berisikan seruan kepada orang Yehuda untuk kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Maka pertanyaannya, sesuai dengan tema pembacaan kita dan perenungan kita, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Maka kita tentu akan bertanya, kalau begitu tega sekali Tuhan itu. Dia memberikan bencana. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bertanya seperti lagu lawas tadi, mengapa terjadi bencana di tanahku? Sama dengan Yehuda bertanya demikian. Maka itu perbuatan siapa? Jemaat yang diberkati Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 12 kita dapat melihat bahwa ada 3 bencana yang dialami sekaligus pada waktu itu. Kita ingat kembali tadi, yang pertama adalah wabah belalang, yang kedua kelaparan, dan yang ketiga musim kemarau atau kebakaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, bencana ini atau wabah ini mengakibatkan 3 hal dalam kehidupan orang-orang Yehuda, yaitu tergurasnya dan merenggut bidang ekonomi, yang kedua kelaparan, dan yang ketiga terjadi di dalam kehidupan peribadatan kaum Yehuda dengan Allah. Nah, tentu kita akan bertanya, apa hubungannya? Apa kaitannya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, bencana atau wabah belalang ini telah mempengaruhi ekonomi dengan segala konsekuensinya yang kita bisa lihat. Tanah bagi orang Israel adalah simbol berkat,
kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi tanah itu kini menjadi kering, seolah-olah dia mendapatkan kutukan dari Allah, sehingga dia tidak menghasilkan apa-apa lagi. Lalu manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Disebutkan dalam pembacaan kita, semua pohon anggur, pohon ara, gandum menjadi kering. Bahkan semua tanaman dilahap oleh belalang itu. Musim kemarau telah membuat kering kerontang, dan pada akhirnya masyarakat pada waktu itu mengalami bala kelaparan. Tidak ada yang dapat dijual untuk mendatangkan sesuatu, dan karena itu ekonomi pun menjadi goyang. Kalau kita melihat kehidupan orang Israel, maka kita akan mendapati bahwa pohon anggur dan pohon ara itu sebenarnya adalah lambang, melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Jika pohon-pohon ini musnah, maka itu berarti berkat Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Inilah yang mengakibatkan kelaparan dan juga tergurasnya ekonomi. Nah, apa hubungannya dengan ibadat orang Israel kepada Allah? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikorbankan, yang dibawa untuk menjadi korban persembahan kepada Allah, maka ibadat orang Israel pun terganggu oleh karena wabah itu. Tidak ada lagi yang dapat dipersembahkan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan, karena baik tanaman, binatang dan lain sebagainya yang biasa dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak ada. Dan ini menjauhkan orang Israel atau kaum Yehuda dari ibadat di rumah ibadat di hadapan Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ayat 9 menggambarkan dampak bencana itu bagi kegiatan peribadatan di bait Allah. Kalau kita dapat membacanya. Nah, Bapak, Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Bukan saja pohon anggur dan pohon ara atau gandum. Di sini juga mau menyatakan bahwa baik gandum, anggur dan minyak merupakan 3 bahan pokok bagi orang yang berada di Israel dan umat Israel pada masa itu, sehingga disebut sebagai kelimpahan. Jadi anggur, gandum dan minyak merupakan bahan pokok hasil tanah Israel, dan ini melambangkan kelimpahan dan berkat. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, maka itu berarti bahwa mereka tidak mendapatkan dan tidak memperoleh berkat dari Tuhan. Masih ada pertanyaannya. Mengapa terjadi bencana? Bapak, Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Itu yang kita baca di ayat 1. Dengarlah ini hai para tua-tua. Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Yoel mengingatkan umat Yehuda untuk kembali kepada Allah, supaya mereka benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan Allah dan mengakui keberadaan serta kekuasaan otoritas Allah dalam kehidupan mereka. Dan itu berarti bencana belalang, kekeringan, kemarau dan juga kebakaran itu disebabkan oleh karena Tuhan. Tuhan mendidik umatnya agar mereka benar-benar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Mereka tidak meninggalkan hadirat Tuhan Allah. Bukankah Tuhan pernah berkata bahwa Aku adalah Allah yang cemburu? Maka selalu harus diingat oleh setiap orang percaya yang hidup saat ini, bahwa fokus kehidupan kita, orientasi kehidupan kita adalah iman kita kepada Allah, Allah yang berkuasa sebagai Tuhan dan alam semesta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Maka apa yang menjadi makna pembacaan kita pada saat ini? Ada 3 hal. Yang pertama, yang dapat kita tarik untuk menjadi aplikasi dari perenungan kita untuk kita relevansikan dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa Allah dapat memakai berbagai macam cara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan manusia, termasuk bencana. Ia dapat menggunakan siapa saja dan tangan siapa saja dalam situasi bagaimanapun untuk kembali mengambil milik kepunyaannya dan supaya orang berbalik percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara, menyikapi bencana yang kita alami saat ini, mari kita mengintrospeksi diri. Firman Tuhan bukan kebetulan. Firman Tuhan yang kita baca ini jauh sebelum peristiwa 2 bulan belakangan ini, bahwa ini telah dirancang, telah dipikirkan oleh Departemen Teologi GPIB jauh sebelum peristiwa ini. Dan karena itu tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Saat ini kita diingatkan oleh pembacaan melalui Yoel supaya kita kembali kepada kekuatan dan kekuasaan Allah, supaya kita tidak pongah, supaya kita tidak sombong dan kita tidak angkuh. Mari mengakui kebesaran Allah atas alam semesta ciptaannya. Mari mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita. Dan masa-masa ini, ketika kita harus berada di rumah, ketika ibadah kita harus bergeser dari gedung ibadah, rumah Tuhan di gereja, dan kembali ke rumah kita seperti jemaat mula-mula, mari mengingat bahwa bagian dari kehidupan saat ini yang bagi kita sulit sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita benar-benar menghargai persekutuan dengan Tuhan. Saya mau bilang begini dalam aplikasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Sekarang itu banyak orang yang mengeluh, kenapa sih kok gereja malah ditutup? Bukankah lebih baik kalau gereja dibuka dan kita beribadah? Jangan-jangan orang ini yang protes ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau hadir dalam ibadah minggu di gereja, mereka justru bermain online. Sekarang dorang yang protes. Kenapa sih kok gereja lewat online? Padahal kalau gereja berada dalam gedung gereja, dorang yang beronline. Ini satu introspeksi untuk kehidupan kita. Kita ada di hadapan Tuhan dan kita tidak menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Kita repot dengan online itu, segala berselfie, segala status, ibadah minggu, GPIB, Mangamaseang, pelayan firman, pendeta ini, tapi tidak mengerti firmannya apa, karena sibuk dengan barang itu. Sekarang kesempatan diberikan, malah kita beribadah lewat online ini. Kita beribadah lewat video. Mari kita renungkan itu, bahwa Tuhan dapat menggunakan berbagai macam cara untuk mendidik dan mengingatkan kita. Yang kedua, makna firman Tuhan yang bisa kita ambil untuk menjadi perenungan kita.
dalam menyikapi bencana alam atau wabah, perlu umat Tuhan untuk menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat kita tidak hidup sendiri. Justru dalam situasi yang sulit seperti ini kita adalah berkat bagi orang lain. Meskipun kita sendiri juga berada dalam kesulitan. Kalau kita berada dalam situasi sulit, maka itu berarti Tuhan juga mau menggunakan waktu ini untuk menjadikan kita sebagai saluran berkat dalam kehidupan kita untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat kehidupan kita, lewat segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin kita sudah mengalami kesulitan, tetapi pernahkah kita mengingat bahwa ada orang lain yang lebih sulit kehidupannya dari kita? Maka situasi ini mengajarkan kita bahwa kita adalah alat dalam tangan Tuhan. Kalau tadi Tuhan dapat menggunakan bagaimana cara, maka sekarang Tuhan menggunakan kita untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan sesama yang dalam kekurangan. Yang ketiga, makna firman Tuhan yang dapat kita tarik untuk kita renungkan adalah ternyata persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam gedung gereja, dalam gereja sebagai wadah tempat kita bersyukur untuk banyak berkat Tuhan, itu sangat penting. Bilanglah Bapak, Ibu dan Saudara, majelis jemaat di sini so rindu. Yang kantoria, yang pemandu lagu, yang organis, yang multimedia sound system, so rindu untuk melaksanakan tugas yang sehari-harinya, yang setiap hari Minggu harus dilakukan. Ternyata persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam wadah gereja Tuhan itu sangat berarti. Dan itu menjadi pelajaran buat kita sekarang. Untuk menghargai persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Bahwa beribadah itu bukanlah beban. Bahwa ibadah itu adalah bagian dari setiap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita patut untuk mengembalikannya dalam ibadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Memang tidak semua bencana itu datangnya dari Tuhan sebagai bentuk cara Tuhan mendidik kita. Tetapi mari belajar untuk bertanya mengapa bencana terjadi di tanah kita. Untuk melihat kembali bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Dan dalam pengakuan itu pula, mari kita merundukkan diri, tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui otoritas, kebesaran dan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari sehati sepikir kita satu di dalam doa syafaat. Ketika hari perhentian tiba dalam kehidupan kami digerakkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bersekutu dalam ibadah. Saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, dituntun oleh majelis jemaat melalui ibadah. Kiranya persekutuan kami berkenan kepada Tuhan. Ibadah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk sepekan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bahkan berkat firman yang boleh kami baca melalui Alkitab, kami renungkan dan kami dengarkan. Biarlah itu menegur, mengajar dan mengingatkan kami bahwa Tuhan semesta alam memiliki otoritas dan kekuasaan dalam kehidupan kami. Maka kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepadamu, supaya dengan demikian kehidupan kami adalah kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak hidup jauh dari Tuhan dan mengandalkan kemampuan kami, tetapi kami mengimani dan mengamini bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Secara khusus dalam situasi dan kondisi kami beberapa waktu belakangan ini, kami bersama-sama dengan dunia, secara khusus masyarakat bangsa Indonesia, lebih khusus lagi di Kota Makassar, kami harus berada di rumah. Kami harus menghargai dan menghormati aturan pemerintah supaya kami menjaga jarak satu dengan yang lain, tetapi jarak ini tidak memisahkan kami dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan menyatukan kami di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam doa kami. Kami membawa pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah, para pemerintah di pusat sampai di pelosok tanah air. Tuhan berkenan memberkati. Secara khusus dalam situasi wabah virus corona yang kami alami bersama, kami berdoa kiranya pemerintah dapat menuntun kami dan kami pun menghormati mereka, supaya kami bersama-sama mendapatkan jalan keluar dan kami terlepas
dari pergumulan ini, dan dalam tuntunan kekuatan kekuasaan Tuhan pula kami boleh melewati tahap yang kami gumuli oleh karena virus ini. Bapa dalam sorga, Tuhan berkati gerejamu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati secara sinodal, secara musyawarah pelayanan MUPEL yang ada, khususnya MUPEL Sulsel Bara. Tuhan berkati jemaat yang ada di dalamnya, secara khusus di Regio 2, sehingga kami boleh saling menopang, menatang, mendukung dalam pelayanan, dalam doa, dan dalam keprihatinan. Kami menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan sesama dan juga jemaat. Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan yang selalu diusahakan oleh majelis jemaat, secara khusus GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan memberkati majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken. Tuhan membimbing dan memampukan dengan sumber daya insani yang ada. Di tengah-tengah keterbatasan pada saat ini kami tetap hidup dalam persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Kami tetap bersatu di dalam doa dan dalam persekutuan dengan Kristus Tuhan Kepala Gereja. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gerejamu GPIB Jemaat Mangamaseang. Majelis jemaat yang mengupayakan berbagai cara agar firman Tuhan sampai di tengah-tengah kehidupan jemaat yang menuntun, membimbing, dan juga menguatkan mereka. Berkatilah kiranya pelayanan ini. Kami juga mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Bapak Pendeta Talise, dalam perawatan dan pengobatan. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga semua itu akan memulihkan dan menyembuhkannya. Tuhan juga memberkati jemaatmu di tempat tinggal mereka masing-masing, dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam kerinduan dan harapan mereka masing-masing, dalam setiap doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk para medis yang harus bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan mereka sebagai pelayan jasa di tengah-tengah masyarakat yang harus berada di luar rumah dan bekerja. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari wabah ini sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. TNI, kepolisian mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Tuhan berkati keluarga yang mereka harus tinggalkan. Bahkan Tuhan juga berkati tenaga yang mereka harus berikan sebagai bentuk pengabdian di tengah-tengah panggilan dan pengutusan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas pada saat ini. Pemandu lagu, pemain musik, multimedia, sound system, kostor, dan keamanan. Tuhan berkenan memberkati pelayanan yang kami lakukan saat ini menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Baik mereka yang mengalami kehilangan kekasih-kekasih mereka karena Tuhan mengambil dari antara kehidupan mereka. Bahkan mereka yang kehilangan harta benda ataupun mereka kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan, bahkan menggantikan berkat-berkat tertentu dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharakan kami di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian bagi kemuliaan Allah akan disampaikan oleh Bapak Gino Pesolima dan Kevin. Disilahkan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
berbakti di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sebagai persembahanku. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Matius 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat GPB Jemaat Mangaseang Minggu 24 Mei 2020. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GPB Mangaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Melin Tetelepta Tapahing, paduan suara
pujian oleh Bapak Gino Valentino Pesulima dan saudara Kevin Lejab. Pemandu lagu Ibu Erlina Poniman dan saudara Cliff Taisha. Organis Bapak Gino Pesulima. Operator multimedia tim MJM Multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu, pelayanan anak, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna, dan ibadah pelkat Gerakan Pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhum Diaken Sefnat Frans Noya dalam usia 63 tahun, 8 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 1 pada hari Senin 18 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 19 Mei 2020 di Makassar. Majelis Jemaat GPB Mangamasyang menyatakan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan dan sukacita bagi segenap keluarga yang berduka. Himbauan. Dihimbau kepada warga jemaat GPB Mangamasyang untuk tetap di rumah dan juga memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal serta mentaati protokol pencegahan COVID-19 sebagaimana anjuran pemerintah. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui: pertama, majelis jemaat di sektor Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing. Kedua, diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPB Mangamasyang mulai hari Selasa sampai dengan Jumat jam 08.00 sampai 12.00 WITA. Ketiga, transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 152 00 101 06 058 atas nama GPB Mangamasyang dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal, dan jenis persembahan. Penutup, Majelis Jemaat GPB Mangamasyang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak untuk mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Segera
Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.